Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Zafira dengan NIM 23231042 dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pendidikan IPA C23. Terkait isi video yang telah disampaikan oleh dosen, saya mengambil beberapa inti, yaitu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Harapannya tentu berharap bermunculan banyak calon wirausahawan muda yang kreatif, inovatif, mampu membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Tampil menjadi orang yang luar biasa, kaya raya secara material, kaya batin, dan kaya kreativitas. Topik kali ini yaitu membahas tentang prinsip kewirausahaan. Namun sebelum itu mari review sejenak tentang konsep dasar kewirausahaan dengan menganalisis berbagai aspek, seperti dari jurnal-jurnal, dari buku-buku yang mengangkat pendapat-pendapat para ahli tentang kewirausahaan. Kita coba ambil dua di antaranya pada prinsipnya yang menjadi benang mereka dan perlu digarisbawahi tentang kemaknaan kewirausahaan. Kita ambil dari pendapat Demel Thomas. Ia mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah sebuah proses atau sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi. Jadi dua yang digarisbawahi dalam memecahkan berbagai persoalan dan peluang-peluang untuk memperbaiki usaha jadi sederhana. Fauzi Marah mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah proses untuk menerapkan dua hal. Proses untuk menerapkan dua hal yang seharusnya dimiliki oleh seseorang entrepreneur yang kreatif. Yang diterapkan dalam proses itu yaitu kreatif kita atau sebuah kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Yang kedua adalah inovasi, yaitu cara membuat sesuatu yang berbeda. Kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan yang ada untuk menemukan berbagai peluang yang menarik yang dinyatakan oleh Gemelray bahwa ini mengidentifikasikan seseorang sebuah sosok manusia yang memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Syarat mutlak untuk menjadi seorang wirausahaan adalah memiliki kreatif dan inovatif. Kata-katanya itu adalah proses, artinya butuh dalam waktu yang lama untuk mendapatkan dua hal tersebut di dalam diri. Berpikir dalam menciptakan, dalam melakukan, itu berarti proses menjadikan kita terus-menerus inovatif dan kreatif. Itu tidak akan berhenti pada satu titik, dia akan berpikir secara terus-menerus, maka berpikir tidak akan berhenti untuk apa menciptakan sesuatu yang baru, berinovasi dengan karya-karya yang berbeda untuk memecahkan semua persoalan yang ada. Menurut Wijastuti, dia mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah proses yang terjadi secara terus-menerus. Dia tidak akan pernah berhenti, ibaratkan siklus. Kalau dia melakukan, maka dia melakukan perbaikan terus-menerus. Ketika menemukan permasalahan, dia berhenti sejenak untuk mengetahui titik permasalahan tersebut. Menemukan solusi untuk memperbaiki perencanaan yang tepat. Menurut Wijastuti, kewirausahaan itu adalah proses mengkreasikan. Pada kata mengkreasikan, untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan menambah nilai pada tim yang didukung. Jadi beliau melihat dari sisi tim yang bekerja demi mendapatkan tim untuk mendukung komitmen dan usaha yang memperkirakan berbagai kemungkinan, mulai dari finansial, fisik, berbagai resiko yang dilihat dari fisikosial sehingga dapat menerima
Hasil berupa keuntungan, finansial kepuasan, kebebasan pribadi. Jadi intinya adalah proses mengkreasikan sesuatu dengan komitmen yang ada dalam tim. Orang-orang yang bekerja sebagai wirausaha itu terkadang memerlukan tim. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Dalam tim, dengan dukungan komitmen untuk apa memperkirakan berbagai macam kemungkinan ketika akan dimanfaatkan, mulai dari finansial, fisik, dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Resiko-resiko yang dihadapi itu sudah diprediksi sejak dirinya ada persiapan untuk menghadapi kata resiko. Ketika resiko itu datang dalam rangka apa, tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan diri, apakah bentuknya finansial fulus atau material atau kepuasan batin dan kebebasan pribadi. Karena menjadi wirausahawan, menjadi seseorang yang kreatif, kita seperti bos yang mengatur semua. Tidak pernah diatur oleh independen, kita bebas untuk menemukan sesuatu. Tidak ada jam kerja yang menuntut kita. Itulah enaknya menjadi wirausahawan, kita menjadi bos untuk diri kita sendiri. Intinya, titik utama itu ada pada proses, titik kedua itu ada pada kreativitas, titik ketiga ada kepada inovatif, dan titik keempat ada kepada komitmen untuk memecahkan persoalan yang ada. Syarat yang memungkinkan kita untuk berada di posisi seorang wirausahaan yaitu kreativitas, inovasi, menciptakan peluang komitmen yang tinggi, dan melihat berbagai macam risiko. Untuk melihat sesuatu ke depan demi mendapatkan keuntungan dan peluang. Pasti semua menginginkan untuk mendapatkan keuntungan dan peluang. Namun, semua itu tidak terjadi secara instan. Akan melewati berbagai proses, yaitu kreativitas dan usaha yang cukup panjang dan tidak berhenti. Jadi kesimpulannya, prinsip-prinsip itu harus ditanamkan di dalam diri untuk menjadi seorang wirausahawan. Wirausahawan yang muda, yang hebat. Prinsip utama dalam kewirausahaan yaitu orang yang pantas, orang yang memenuhi syarat disebut sebagai wirausahawan. Bergerak dalam dunia kewirausahaan adalah orang yang memiliki tujuan yang jelas dan mimpi sebagai visi dan misi. Biarkan hidup seperti air yang mengalir, maka Anda tidak akan menjadi apa-apa. Karena kehidupan seperti air mengalir ya tetap begitu saja. Tidak ada mimpi dan tidak ada tujuan. Karena air yang mengalir akan menuju ke tempat yang rendah. Di mana dia ke kiri, dia akan ke kiri. Di mana dia ke kanan, dia akan ke kanan. Tapi sebagai wirausahawan, dia mempunyai tujuan yang jelas. Memiliki mimpi yang jelas, mempunyai visi-visi yang jelas, dan dituangkan dalam suatu bentuk. Dalam bentuk program-program kerja. Contoh kecil saja, pada saat kita kuliah, kita mempunyai ekspektasi akan selesai dalam 3,5 tahun. Kemudian akan menjadi apa dan bekerja apa. Contoh lainnya seperti ketika kita pergi ke mall tapi tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai mimpi untuk membeli sesuatu, maka tidak akan terbeli apapun. Wirausahaan adalah orang yang memiliki tujuan dan mimpi dalam bentuk program. Prinsip berikutnya memiliki semangat dan gairah sebagai sumber emosi. Jadi, wirausahawan selalu ingin berkompetisi. Orang yang dicirikan sebagai wirausahawan itu adalah orang yang memiliki kompetitif tinggi dan mau melakukan sesuatu yang baru, yang lebih baik, yang lebih efisien,
dan melakukan perubahan-perubahan demi perbaikan. Langkah demi langkah, mencoba dan mencoba tanpa rasa lelah. Motivasi-motivasi itu bentuknya adalah orang-orang yang bekerja dengan semangat, dengan gairah dan rasa cinta, berbeda dengan orang yang bekerja atas dasar kewajiban. Seperti contoh, mahasiswa yang kuliah dengan gairah yang tinggi ingin menyelesaikan kuliah secepat mungkin. Itu merupakan orang-orang yang pantas untuk diperhitungkan dengan orang yang kuliah hanya untuk kewajiban. Biasanya, orang yang memiliki semangat dan gairah yang tinggi akan mencari celah untuk lebih baik, dan lebih baik. Ketika tugas diberikan 1, dia akan menyelesaikannya 2. Ketika tuntutan sumbernya 2 atau 3, dia akan mencari 5-6 interview. Sesuatu yang belum ada dan menjadi ada. Prinsip keempat yaitu orang yang pantas disebut sebagai wirausahaan adalah orang yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, memiliki prinsip unsur manajer dalam melaksanakan satu usaha atau kegiatan. Jadi, dia adalah pengelola, mampu mengelola kira-kira sebuah usaha yang besar. Ketika mengelola diri saja tidak bisa, maka itu bukan merupakan seorang wirausahaan. Penggunaan handphone untuk kepentingan yang sebenarnya justru merusak. Handphone digunakan sebagai media sosial, digunakan untuk kepentingan kuliah, meningkatkan daya cipta, kreasi, bukan untuk jadi gamers. Menyelesaikan tugas-tugas tidak semesti menunggu minggu-minggu terakhir untuk mengumpulkan tugas, atau membuat tugas, atau menunggu tekanan dulu, baru dikejar-kejar. Istilahnya adalah indikasi-indikasi orang yang bekerja di bawah tekanan. Orang yang bekerja di bawah tekanan bukan seseorang manajer, bukan seseorang pengelola untuk dirinya. Bagaimana mungkin dia akan mengelola orang lain, apalagi sebuah usaha yang besar, sementara prinsip dari kewirausahaan adalah kemampuan memiliki unsur-unsur manajer dalam melaksanakan sesuatu di kehidupannya. Prinsip lainnya yaitu harus banyak sabar dan tekun, karena memang untuk bisa sampai ke tahap menjadi wirausahawan yang handal butuh perjalanan yang tidak sedikit, perlu energi yang banyak dan pengalaman untuk selalu bertanya, berkomunikasi, mendengarkan, melakukan perjalanan, melihat, membaca, gagal, bangkit, dan itu butuh kesabaran. Lakukan pelan-pelan, butuh ketekunan, maka prinsip yang akan kita bahas adalah prinsip sabar dan tekun. Jadi, mustahil bagi orang yang tidak sabar, orang yang tidak tekun dalam melaksanakan pekerjaannya akan bisa berhasil menjadi seorang wirausahawan sejati. Jangan sampai sekali jatuh itu membuat kita menjadi tidak ingin mencoba lagi. Jatuh menjadi bagian untuk belajar, berdiri lagi, berjalan lagi, jatuh lagi, dan berjalan lagi. Optimis juga prinsip, walaupun dengan modal kecil, tetapi Anda bisa sampai ke puncak itu. Optimis bahwa mimpi yang Anda gantung tinggi-tinggi itu bisa Anda gapai dengan melakukan niat usaha yang maksimal dan motivasi yang hebat. Ini bisa mengalahkan apapun karena tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Mau melakukan prinsip berikutnya, mempunyai relasi yang tidak dikembangkan pergaulan, perbaiki komunikasi, berteman tidak dengan satu lingkungan, melainkan semua lingkungan. Rupanya, orang yang berhasil biasanya adalah orang-orang yang memiliki pergaulan yang luas, pergaulan yang meluas. Komunikasi yang hebat, mengidentifikasi orang pintar adalah orang yang bisa melihat peluang-peluang itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan diri dan kreativitas. Jadi prinsipnya adalah memiliki relasi, perbaiki komunikasi, dan mengambil resiko. Jangan takut dengan resiko dan jangan pernah menghindari resiko. Berperang
kadang-kadang resiko yang kita bayangkan itu berat, namun ketika kita menjalaninya tidak akan terasa berat. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi kemampuan kita. Selanjutnya bagian terakhir, yaitu soal prinsip. Namanya juga prinsip, berarti sesuatu yang wajib yang tidak bisa ditawar-tawar. Harus dimiliki oleh orang-orang yang menginginkan dirinya menjadi wirausahawan atau menjadi seorang bos yang sukses. Prinsip seperti jangan takut gagal. Seorang wirausahawan yang sukses-sukses untuk dirinya dan untuk banyak orang di sekitarnya, untuk keluarganya, untuk masa depannya. Dan terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.